Oke, halo semuanya. Siap jadi detektif keuangan hari ini? Kasus kita kali ini adalah membedah isi dapur salah satu brand yang pasti ada di kulkas kalian, yaitu PT Cisarua Mountain Dairy atau yang lebih kita kenal, Cimory. Iya, bener. Laba mereka naik. Itu kan headline-nya. Tapi kita sebagai analis keren nggak bakal berhenti di situ aja kan? Tugas kita itu menggali lebih dalam lagi. Kita harus tanya, naiknya itu persisnya karena apa sih? Nah, ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bukti pertama di TKP ya. Namanya Return on Equity atau ROE. Buat para investor, ini tuh ibaratnya standar emas. Dan datanya nunjukin ada kenaikan yang cukup oke, dari 20,9% jadi 22,5%. Gampangnya gini Cimory, tuh makin jago mengubah setiap rupiah dari investor jadi keuntungan. Pertanyaan terbesarnya, gimana caranya? Biar investigasi kita lancar, ini dia roadmap-nya. Kita bedah dulu misterinya, terus kita siapin alat detektif kita, lanjut cari 3 petunjuk utama, dan terakhir kita kasih vonis akhirnya. Nah, detektif manapun butuh toolkit yang canggih kan? Di dunia keuangan, alat andalan kita buat investigasi kayak gini namanya analisis DuPont. Jangan bayangin ini rumus ribet ya, anggap aja ini kaca pembesar super kita. Jadi, apa sih sistem DuPont itu? Simpelnya, ini adalah cara kita membongkar satu angka besar, yaitu ROI. Jadi 3 potongan puzzle yang lebih gampang kita lihat. Apa aja itu? Profitabilitas, efisiensi aset, dan penggunaan utang. Lihat deh diagram ini. Ini peta TKP kita. Kalian bisa lihat gimana ROE yang di puncak itu, kayak puncak gunung es ya, bisa kita urut ke bawah sampai ke dasar-dasarnya. Jadi kita nggak cuma lihat hasil akhirnya aja, tapi kita benar-benar ngintip ke dalam mesin perusahaannya buat lihat tiap komponennya kerja. Nah, ini dia 3 tersangka utama kita. Maksudnya 3 petunjuk utama kita. Pertama, profitabilitas. Kita ukur pakai net profit margin. Kedua, efisiensi aset. Kita pakai total asset turnover. Dan ketiga, financial leverage yang kita lihat dari equity multiplier. Yuk kita investigasi satu persatu. Oke, siap. Kita masuk ke petunjuk pertama, profitabilitas. Pertanyaannya simpel, seberapa untung sih Cimory ini? Seberapa jago mereka mengubah penjualan jadi duit beneran? Net Profit Margin atau NPM. Gini cara mikirnya, dari setiap 100 ribu rupiah yang masuk dari penjualan, berapa ribu rupiah yang akhirnya jadi laba bersih di kantong perusahaan? Jelas, makin tinggi angkanya, makin keren. Dan lihat ini, wow, angkanya naik loh. NPM Cimory naik dari 16% ke 16,8%. Ini petunjuk positif pertama kita. Artinya perusahaan ini makin untung. Tapi kenapa ya bisa gitu? Nah, di sini nih rahasianya kebongkar. Coba bayangin, penjualan mereka itu kayak roket yang melesat 16%. Keren kan? Tapi yang lebih keren lagi, biaya-biaya mereka naiknya santai aja, cuma sekitar 14,9%. Jadi roketnya kenceng, tapi bebannya nggak ikut-ikutan berat. Nah, selisih inilah yang bikin laba bersihnya meroket lebih tinggi lagi, sampai 22,4%. Jago banget efisiensinya. Oke, petunjuk pertama udah jelas. Mereka makin profitable. Sekarang kita lanjut ke petunjuk kedua. Pertanyaannya, oke, mereka punya banyak aset kan? Pabrik, mesin, dan lain-lain. Seberapa efisiensi mereka pakai semua aset itu buat jualan? Buat jawab itu, kita pakai rasio yang namanya Total Asset Turnover atau TATO. Ini intinya ngukur seberapa kerja keras aset-aset perusahaan. Kalau angkanya tinggi, artinya setiap rupiah yang diinvestasikan di aset bisa menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Tapi tunggu dulu. Di sini kita nemu sesuatu yang aneh. Angka tatonya malah turun dikit. Emang sih turunnya tipis banget, tapi tetap aja ini kan turun. Nah kan, ini dia plot twist dalam investigasi kita. Kok bisa? Profitnya naik, tapi efisiensi asetnya malah turun. Ada apa nih sebenarnya? Dan ini dia jawabannya. Bayangin ada balapan lari nih, antara pertumbuhan aset sama pertumbuhan penjualan. Ternyata, di kasus ini, pertumbuhan asetnya lari sedikit lebih kencang, nyalip tipis pertumbuhan penjualannya. Artinya apa? Gampangnya, Cimory lagi gila-gilaan investasi. Beli mesin baru, bangun pabrik baru. Nah, aset-aset baru ini kan butuh waktu buat pemanasan sebelum bisa kerja maksimal menghasilkan penjualan. Itulah penyebabnya. Jadi, misteri kedua terpecahkan.
Oke, 2 petunjuk udah. Sekarang kita ke petunjuk terakhir. Dan ini bisa jadi yang paling penting. Profitabilitas naik, efisiensi turun dikit. Jadi dorongan super buat naikin ROI itu datangnya dari mana dong? Jawabannya ada di cara mereka bayarin semua aset itu. Kita bakal lihat yang namanya equity multiplier. Rasio ini nunjukin ke kita dari total aset yang dimiliki perusahaan, berapa banyak sih yang dibiayai pakai utang dan berapa yang pakai modal sendiri. Kalau angkanya makin tinggi, artinya mereka makin banyak pakai utang. Dan bingo! Ketemu. Lihat deh, angkanya naik. Equity multiplier-nya naik. Yang artinya, Cimory sengaja pakai lebih banyak utang di tahun 2024 buat biayain pertumbuhan mereka. Ini dia rangkumannya. Buat bayarin pertumbuhan aset mereka yang gede itu, Cimory sengaja nambah utang sampai lebih dari 30%. Jauh lebih kencang dari nambahnya modal dari investor. Nah, ini strategi yang emang disengaja. Namanya pakai leverage atau daya ungkit utang. Oke, tim detektif. Semua petunjuk udah di tangan. Sekarang waktunya kita simpulkan semuanya dan memberikan vonis akhir atas kasus kenaikan ROE Cimory. Yuk kita rekap buktinya. Net profit margin naik, centang, ini bagus. Total asset turnover turun dikit, oke kita catat. Equity multiplier naik, artinya pakai utang lebih banyak, sip. Jadi, vonisnya adalah kenaikan ROE Cimory ini bukan cuma karena satu hal, tapi ini adalah hasil dari kombinasi dua kekuatan super. Pertama, profitabilitasnya yang makin jago. Dan kedua, strategi mereka yang berani pakai utang sebagai bahan bakar pertumbuhan. Dua kekuatan ini gabung jadi satu dan hasilnya, boom, ROE-nya naik, meskipun ada sedikit rem dari efisiensi aset yang turun tipis. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian satu pertanyaan buat dipikirin. Kita lihat sendiri kan, utang itu kayak pedang bermata dua. Bisa bikin imbal hasil melesat, tapi resikonya juga nambah. Jadi, kalau menurut kalian sebagai mahasiswa yang lagi belajar investasi, strategi Cimory ini tuh lampu hijau alias langkah cerdas, atau malah lampu merah alias pertaruhan yang berisiko? Coba deh kalian diskusikan. Terima kasih sudah menyimak sesi bedah kasus kita hari ini.